warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Rati Delio Rahmadian, staf mengajar Departemen Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana kita akan melakukan restorasi pada gigi karies kelas 2 dengan menggunakan bahan gelas ionomer dan komposit. Hasil riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2019 menyatakan bahwa proporsi terbesar masalah gigi di Indonesia adalah gigi berlubang atau yang dikenal dengan karies gigi. Sehingga kemampuan untuk merestorasi gigi merupakan kemampuan skill dasar yang wajib dimiliki oleh seorang dokter gigi. Tujuan restorasi gigi yaitu mengembalikan fungsi gigi geligi dari segi mastikasi, estetika, dan fonetik. Salah satu faktor keberhasilan restorasi gigi ditentukan dengan pemilihan bahan yang tepat serta sesuai dengan indikasinya. Restorasi kelas 2 sandwich merupakan restorasi yang menggunakan bahan dengan menggunakan gelas ionomer dan resin komposit. Penggunaan bahan gelas ionomer dan resin komposit ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan fisik serta estetika. Gelas ionomer digunakan sebagai pengganti dentin yang memiliki modulus elastisitas hampir serupa dengan dentin jika dibandingkan dengan resin komposit. Selain itu, gelas ionomer juga mengeluarkan ion fluoride yang dapat mencegah terjadinya karies sekunder. Namun, gelas ionomer ini memiliki estetika yang kurang jika dibandingkan dengan resin komposit. Oleh karena itu, digunakan resin komposit untuk meningkatkan estetika pada restorasi kelas 2 sandwich. Sebelum dilakukan tahapan restorasi gigi, maka dilakukan persiapan alat dan bahan yang meliputi diagnostik set, high speed dan low speed, round diamond burr serta visur diamond burr, matrix retainer, microbrush, bol aplikator, plastik filling instrument, kondenser, satu set burr untuk pulas komposit, glass plate dan paper pad, serta agar spatel untuk mengaduk gelas ionomer. Bahan yang digunakan meliputi handscone, cotton roll, resin komposit, etsa dan bonding, serta gelas ionomer dengan aktivasi sinar. Tahapan pertama untuk melakukan restorasi kelas 2 sandwich yaitu isolasi daerah kerja. Isolasi daerah kerja dilakukan dengan menggunakan cotton roll yang diletakkan di daerah vestibulum bukal dan saliva ejector yang diletakkan di daerah lingual. Selanjutnya dilakukan proses preparasi. Pertama-tama pasangkan round diamond burr pada kepala handpiece. Setelah itu preparasi dilakukan di daerah oklusal untuk membersihkan semua jaringan karies dengan menggunakan round diamond burr. Kemudian preparasi dilanjutkan untuk membentuk box proksimal dengan menghilangkan titik kontak pada gigi. Selanjutnya dilakukan pembuatan bevel pada cavus surface enamel margin dengan menggunakan visur diamond burr. Preparasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip preparasi menurut Black, yaitu outline form, resistance and retention form, convenience form, removal of caries, dan finishing serta cavity of toilet. Setelah dilakukan preparasi, selanjutnya dilakukan pemasangan matriks retainer dengan cara potong pita matriks sesuai dengan ukuran gigi. Kemudian pasangkan pada matriks retainer dan kencangkan outer knob. Pemasangan matriks retainer dilakukan dengan cara lengan matriks menghadap permukaan gigi geligi dengan posisi kepala band menghadap ke bawah. Setelah itu, pasangkan pada gigi dan kencangkan inner knob.
Sebelum dilakukan pengaplikasian glasionomer, maka dilakukan pengaplikasian dentin conditioner pada permukaan dentin dengan menggunakan microbrush selama 10-15 detik. Kemudian dibilas dengan aqua steril dan dikeringkan sampai keadaan lembab. Setelah dilakukan pengaplikasian dentin conditioner, kemudian dilakukan pengadukan glasionomer di atas paper pad dengan cara ambil 1 sendok peres bubuk dan tuangkan 1 tetes cairan glasionomer di atas paper pad. Kemudian dengan menggunakan agar spatule diaduk dengan cara pisahkan bubuk menjadi setengah bagian, kemudian setengah bagian lagi dipisah menjadi 2 sama banyak. Setelah itu arahkan bubuk menuju cairan, kemudian diaduk dengan gerakan memutar dan melipat sampai homogen. Kemudian glasionomer yang sudah tercampur diaplikasikan ke dalam kavitas dengan menggunakan bol aplikator. Setelah itu disinar dengan menggunakan light cure selama kurang lebih 20 detik. Setelah aplikasi glasionomer, kemudian diaplikasikan ETSA pada permukaan gigi selama 15-20 detik. Kemudian dibilas dengan aqua steril dan dikeringkan sampai keadaan lembab. Setelah itu diaplikasikan bonding dengan menggunakan microbrush, kemudian diangin-anginkan dengan 3-way searing dan di-curing selama 10-15 detik. Kemudian diaplikasikan resin komposit dengan cara keluarkan resin komposit dari tube, kemudian aplikasikan pada kavitas dengan teknik incremental layer demi layer untuk mengurangi shrinkage. Kemudian setelah itu bentuk sesuai dengan bentukan anatomi dan dilakukan proses curing selama kurang lebih 20 detik. Setelah pengaplikasian resin komposit, dilakukan cek oklusi dengan menggunakan articulating paper. Jika terdapat spot yang tebal, selanjutnya dilakukan pengurangan dengan menggunakan burstone. Kemudian setelah dilakukan pengurangan daerah oklusal, dilakukan cek oklusi kembali. Setelah itu dilihat apakah kontak oklusalnya sudah merata atau belum. Setelah dilakukan cek oklusi kembali, langkah selanjutnya yaitu melakukan poles dengan menggunakan rubber poles untuk komposit. Setelah itu, kehalusan permukaan dapat dicek dengan menggunakan sonde lurus. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai restorasi gigi kelas 2 sandwich. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.